filsuf Yunani kuno yang hidup ke abad ke-5 sebelum Masehi dan sering disebut sebagai Bapak Filsafat Barat. Ini adalah Socrates, seorang filsuf Yunani kuno yang hidup di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ia sering disebut sebagai Bapak Filsafat Barat karena pemikirannya mempengaruhi banyak filsuf besar setelah Plato dan Aristoteles. Ciri khas metode Socrates yaitu bertanya terus-menerus untuk menggali kebenaran. Socrates percaya bahwa filsafat dimulai ketika kita sadar bahwa kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Bagi Socrates, pengetahuan adalah dasar dari kebijakan. Jika seseorang mengetahui apa yang benar, ia pasti melakukan hal yang benar. Pemikirannya yang sederhana namun membuat Socrates sangat berpengaruh. Namun, di balik semua penghormatan itu, ada banyak kritik yang muncul sepanjang sejarah. Yang pertama, metode Socrates dianggap menjebak. Socrates terkenal dengan metode bertanya yang membuat lawan bicaranya bingung atau merasa salah. Kritikus mengatakan bahwa metode ini lebih mirip jebakan logis, bukan dialog yang kooperatif. Mengapa dikritik? Karena Socrates sering membuat orang kehilangan argumen, tetapi tidak membuat solusi yang jelas. Alhasil, diskusi dengan Socrates terasa seperti membantah demi membantah, bukan mencari kebenaran bersama. Yang kedua, keyakinan bahwa pengetahuan sama dengan kebijakan terlalu ideal. Menurut Socrates, jika seseorang tahu kebaikan, ia pasti akan berbuat baik. Namun kenyataannya, manusia tidak selalu bertindak berdasarkan pengetahuan. Mengapa hal ini dikritik? Karena manusia dipengaruhi oleh emosi, nafsu, dan kepentingan pribadi. Banyak orang tahu mana yang benar, tetapi tetap memilih yang salah. Jadi konsep Socrates dianggap kurang realistis dan terlalu optimis. Yang ketiga, Socrates dianggap tidak menghargai pendapat orang lain. Dalam banyak hal dialog, Socrates terlihat seperti ingin mengalahkan lawan bicaranya. Ia memaksa orang mengikuti alur berpikirnya. Mengapa hal ini dikritik? Karena hal ini membuat Socrates tampak dogmatis. Ia seakan-akan memonopoli kebenaran. Padahal kebenaran bisa saja berbeda tergantung konteks. Yang keempat, merusak tradisi dan moral Athena. Pada masa hidupnya, banyak warga Athena menganggap Socrates merusak pemuda. Ia mendorong mereka mempertanyakan agama, pemerintah, dan adat yang sudah ada. Mengapa dikritik? Karena pemerintah takut kehilangan kontrol. Akhirnya, ia dituduh menyesatkan pemuda dan tidak menghormati dewa-dewa kota. Ini menjadi salah satu alasan ia dihukum mati dengan meminum racun. Yang kelima, Socrates tidak konsisten. Socrates sering meruntuhkan pendapat orang lain, tetapi tidak pernah dengan tegas menyampaikan pendapatnya sendiri. Mengapa dikritik? Karena hal ini membuatnya tampak ambigu. Ingin menguji orang lain tanpa mau diuji balik. Banyak yang menilai ini sebagai sikap kurang jujur dalam berfilsafat. Yang kelima, mengabaikan emosi dan pengalaman manusia. Socrates sangat menekankan logika, seakan manusia adalah makhluk yang sepenuhnya rasional. Mengapa dikritik? Karena manusia tidak hidup hanya dari logika. Ada emosi, ada pengalaman, dan konteks sosial yang mempengaruhi perilaku.
Sokrates dianggap terlalu menyederhanakan sifat manusia. Jadi, meskipun Sokrates adalah tokoh yang sangat berpengaruh dan dihormati, ia tetap tidak lepas dari kritik. Kritik-kritik tersebut membantu kita memahami bahwa even seorang filsuf besar pun tidak sempurna. Dengan mempelajari Sokrates dan kritiknya, kita bisa melihat filsafat secara objektif dan lebih mendalami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.